바보야 오늘은 날 뜬다고 말하지마 오늘 날개는 내게 두고 기회를 줘 사랑스럽게 웃는 것도 예쁘기만 하는 것도 많이. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Dwi Ramadhani. Di video kali ini kita akan belajar tentang dynamic routing OSPF ya. Jadi di sini kita akan memakai protokol OSPF. Di sini kita bikin dulu untuk topologinya. Di sini kita memerlukan dua router dan juga dua PC. Oke, sudah. Lalu kita hubungkan dari router ke router, terus dari router ke PC-nya masing-masing ya teman-teman. Nah, selanjutnya di sini kita akan dijelasin untuk IP yang akan dipakai. Untuk IP di PC 0 nantinya akan memakai IP 192.168.1.2/24. Kemudian untuk yang di PC 1 itu akan memakai IP 192.168.2.2/24 ya teman-teman. Dan di router 1 di Giga 01 akan memakai IP 192.168.1.1/24. Dan untuk yang Giga 0 itu akan memakai IP 10.10.10.1. Nah, untuk yang di router kedua itu yang Giga 01 itu akan memakai IP 192.168.2.1/24. IP yang ini nantinya akan menjadi gateway di PC 1 ya teman-teman. Nah, sedangkan yang IP 1.1 akan menjadi gateway untuk PC 0. Kemudian di router kedua Giga 0 akan memakai IP 10.10.10.2/24. Nah, hal pertama yang akan kita lakukan adalah mengaktifkan semua interface ya teman-teman, dan juga memasukkan IP-IP-nya ke masing-masing router dan PC-nya. Nah, kita akan memasukkan router yang pertama. Kita ke tab CLI, kita masuk ke configuration. Kemudian kita akan nyalakan interface-nya ya teman-teman, yaitu di sini kita masuk dulu ke Giga 00. Di sini kita masuk dulu ke Giga 00 sampai 1. Lalu kita ketikkan no sudo. Nah, kemudian kita exit. Di sini kita masuk ke Giga 00. Kemudian di sini kita masukkan untuk IP-nya ya teman-teman, yaitu 10.10.10.1. Dan kita spasi subnet max-nya. Oke, sudah. Lalu kita masuk lagi ke interface Giga 01. Di sini kita masukkan juga untuk IP-nya. Kemudian subnet max-nya. Oke, sudah. Lalu kita lanjut ke router kedua. Di sini kita nyalakan dulu ya teman-teman. Di sini kita masuk ke interface rank 0/0 dan juga sampai 01. Di sini kita ketikkan no sudo. Nah, maka dengan ketikan itu nanti interface ini akan menyala semua ya teman-teman, atau sudah up. Lalu di sini kita akan memasukkan IP-nya, yaitu di sini kita masuk ke interface Giga 00. Kemudian di sini kita masukkan IP-nya adalah 10.10.10.2. Kemudian subnet max-nya ya teman-teman. Nah, sudah. Lalu kita masuk ke Giga 01. Dan untuk IP-nya adalah 192.168.2.1. Spasi subnet mask ya teman-teman. Oke. Nah, setelah mengkonfigurasi semua router, langkah selanjutnya adalah kita mengkonfigurasi PC-nya. Nah, di sini kita masuk ke PC 0 terlebih dahulu. Kita ke desktop, lalu IP configuration. Di sini kita masukkan IP-nya adalah 192.168.1.2. Kemudian kita klik subnet max-nya. Lalu untuk gateway-nya di sini kita memakai 192.168.1.1.
Nah, gateway-nya itu yang ada di sini ya teman-teman. Oke, sudah. Selanjutnya kita ke PC 1, kita masukkan yaitu 192.168.2.2. Lalu Sunline Max-nya. Setelah itu gateway-nya ya teman-teman, di sini kita memakai yang 2.1. Oke, sudah. Nah, teman-teman tahu kalau seperti ini itu kita belum bisa ping ya teman-teman, atau komunikasi dari PC ke PC. Nah, di sini kita memerlukan yang namanya routing. Nah, teman-teman tahu kan bahwa IEGRP itu menggunakan Autonomous Number System. Di pembelajaran kali ini kita akan menggunakan proses ID yang IEGRP. Itu semua routernya harus sama ya teman-teman, yaitu 10-10-10 atau autonomous number. Sedangkan untuk proses ID ini bebas ya teman-teman untuk numbernya. Oke, di sini langsung saja kita masukkan yaitu router ASPF1, terus kita masukkan advertise-nya yaitu di sini IP 10.1 dan juga IP 1.1 atau 1.0 dan juga 10.0. Oke, langsung saja networknya di sini ada 10.10.10.0. Nah, untuk yang EIGRP itu di sini langsung selesai ya teman-teman. Nah, sedangkan untuk yang OSPF ini belum selesai ya teman-teman. Di sini kita tanda tanyakan. Nah, dengan keterangan ini kita harus memasukkan wildcard piece atau bisa disebut dengan wildcard max. Dan untuk mencari wildcard piece itu di sini kita coba tuliskan dulu. Di sini menggunakan slash 24 atau prefix 24 ya teman-teman. Artinya Sunline Max-nya adalah 255.255.255.0. Dan di sini untuk mencari yang namanya wildcard piece itu harus dengan cara perhitungan teman-teman, yaitu 255.255.255.255 kita kurangi dengan prefixnya yang dipakai, yaitu 255.255.255.0. Nah, di sini kita hitung. Di sini 255 dikurangi 255 itu 0. Terus 255 dikurangi 255 itu 0 juga. Dan 255 dikurangi 255 itu 0 juga. Dan di sini 0 dikurangi 255 itu hasilnya 255 ya teman-teman. Jadi di sini wildcard piece-nya adalah 0.0.0.255. Oke, langsung saja kita masuk ke router 1. Kita masukkan wildcard piece-nya yaitu 0.0.0.255. Selanjutnya kita tanda tanyakan lagi. Di sini kita harus mengetikkan areanya ya teman-teman. Di sini kita coba masukkan lalu tanda tanyakan lagi. Nah, di sini kita harus memasukkan OSPF area ID-nya yaitu dari 0 sampai 4294967295. Di sini ada banyak banget ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman bebas mau menggunakan yang mana. Di sini kita gunakan yang 0 dulu karena di sini OSPF-nya awal-awal ya teman-teman. Itu harus menggunakan 0 terlebih dahulu. Oke, di sini sudah selesai. Di sini kita coba lagi yaitu IP advertise-nya yang 192.168.1.0. Terus di sini kita masukkan wildcard piece-nya. Di sini wildcard piece-nya itu sama seperti tadi ya teman-teman karena prefix-nya masih sama. Oke, sudah selesai untuk konfigurasi dinamik OSPF di router satunya. Sekarang kita akan lanjut ke router yang keduanya. Kita ketikkan router OSPF tanda tanya. Di sini kita pakai yang 2 ya teman-teman. Di sini juga bebas mau memakai 3 atau 4 atau 5. Di sini kita masukkan network yang mau kita advertise-kan ya teman-teman, yaitu 10.0, 2.0. Oke, langsung saja kita masukkan yaitu network 10.10.10.0. Lalu di sini kita masukkan wildcard piece-nya dan areanya 0.
Oke, sudah. Sekarang kita masukkan lagi untuk network yang satunya, yaitu 192.168.2.0. Lalu wildcard base-nya. Dan yang terakhir areanya 0 ya teman-teman. Dan di sini ada peringatan bahwa gigabits 00 atau IP1T1 itu neckbore yang asalnya loading menjadi full. Untuk full ini artinya sudah up ya teman-teman. Di sini kita coba cek, yaitu DUSO IP OSPF neckbore. Nah, di sini ada IP neckbore-nya yaitu 1.1 untuk IP 1.1. Itu adalah IP router pertama. Kita coba cek di router pertama. Nah, di sini router pertama juga ada peringatan ya. Namun untuk IP-nya adalah 2.1, yaitu IP router 2. Kita coba lihat DUSO IP OSPF neckbore. Nah, di sini juga untuk IP neckbore-nya ada juga ya teman-teman. Di sini stage-nya juga sudah up, artinya sudah menyala dengan jalur 10.2. Lalu kita coba cek tabel routingnya. Nah, di sini yang namanya O artinya OSPF ya teman-teman. IP-nya yaitu 2.0 yang terhubung lewat jalur 10.2. Sekarang kita coba komunikasikan dari PC 1 ke PC 2. Oke, awal-awal valid, kita coba lagi. Nah, successful ya teman-teman. Jadi seperti itu. Kemudian kita akan mencoba menambahkan satu router lagi. Kita coba hapus dulu yang ininya. Di sini kita tambahkan PC-nya. Terus kita hubungkan dari router ke router, terus ke PC-nya. Nah, sudah. Sekarang kita jabarkan untuk IP-nya. Di sini adalah 20.20.20.1/24. Terus untuk yang GEG 00 ini router 3 yaitu 20.20.20.2/24. Dan untuk GIG 1 IP-nya adalah 192.168.3.1. Lalu untuk yang PC-nya yaitu 192.168.3.2/24. Oke, sudah selesai ya teman-teman untuk menjabarkan IP-nya. Sekarang kita akan mengkonfigurasi IP-nya di router kedua ya teman-teman. Di sini kita masuk ke interface 0/2. Di sini kita nyalakan dulu yaitu no shutdown. Lalu IP address 20.20.20.1 dan kita masukkan subnet mask-nya. Oke, sudah selesai. Lanjut ke router ketiga yaitu interface range GIG 00 sampai 2. Lalu kita nyalakan terlebih dahulu yaitu no shutdown. Terus di sini kita exit, terus kita masuk ke GIG 00 dan IP address 20.20.20.2. Lalu kita masukkan subnet mask-nya. Oke, sudah. Kita lanjut ke GIG 01. Terus IP address adalah 192.168.3.1 dan masukkan subnet mask-nya. Oke, sudah. Selanjutnya kita masukkan IP PC 3-nya ya teman-teman, yaitu kita masuk dulu, lalu desktop IP configuration dan IP-nya adalah 192.168.3.2. Lalu subnet mask-nya. Dan di sini kita masukkan gateway-nya ya teman-teman, yaitu 192.168.3.1. Oke, lanjut. Di sini kita akan konfigurasikan dynamic routing OSPF-nya ya teman-teman. Langsung aja kita masuk ke router kedua. Lalu kita ketikkan router OSPF, kita tanda tanyakan. Nah, di sini kita pakai router OSPF 2 ya teman-teman. Terus kita masukkan networknya adalah 20.20.20.0. Lalu wildcard base-nya. Untuk wildcard base-nya itu sama ya teman-teman, sama seperti tadi karena prefix-nya masih sama. Dan untuk areanya 0. Oke, selanjutnya kita akan konfigurasikan ke router ketiganya, yaitu router OSPF 3.
Lalu networknya akan di aftertest ya teman-teman, adalah 20.0 dan 3.0. Langsung saja, yaitu networknya adalah 20.20.20.0, lalu welcome base-nya adalah 000255 dan areanya 0. Oke, di sini kita masukkan lagi network 192.168.3.0 dan kita masukkan untuk wildcard base-nya, areanya 0. Oke, di sini kita coba cek, yaitu DUSO IP space neckboard. Dan teman-teman, di sini statnya belum up ya teman-teman. Kita coba lagi. Nah, teman-teman bisa lihat di sini statsnya sudah ekstra ya teman-teman. Artinya adalah loading atau belum selesai. Dan di sini ada peringatan bahwa 2.1 tetangga kita itu sudah full. Artinya sudah up. Kita coba cek lagi. Nah, di sini statsnya sudah ganti ya teman-teman menjadi up. Lalu kita coba komunikasikan dari PC3 ke PC2. Oke, di sini successful. Lalu kita coba lagi dengan PC1. Di sini successful juga ya teman-teman. Sekarang kita coba cek untuk tabel routing router ketiganya. Nah, di sini O-nya sekarang ada 3 ya teman-teman, yaitu 1T0 IP router 1, lalu IP 2T0 IP router 2, dan 10T0 IP dari jalur router 1 ke router 2. Sekarang kita akan coba memasukkan switch ya teman-teman dengan menggunakan VLAN 10 ataupun VLAN 20. Kita tambahkan dulu. Lalu kita masukkan juga 2 PC. Setelah itu kita hubungkan dari router ke switch, lalu dari switch ke PC-PC-nya. Nah, di sini kita jabarkan dulu untuk IP-nya. Di GIG02 ini IP-nya adalah 30.30.30.1/24. Lalu PC yang ini IP-nya yaitu 192.168.4.2/24. Kemudian yang PC ini adalah 192.168.5.2/24. Sekarang kita akan konfigurasi untuk VLAN-nya ya teman-teman, yaitu FA02 itu adalah VLAN 10 dan untuk FA03 ini adalah VLAN 20. Lalu untuk FA01 ini kita akan terangkan ya teman-teman. Di sini kita akan terangkan terlebih dahulu, yaitu kita masuk, lalu kita bikin VLAN-nya yaitu VLAN 10 dan VLAN 20. Terus kita masukkan untuk port-portnya ya teman-teman. Di sini kita masuk ke interface FA02, lalu switch port mode akses dan switch port akses VLAN 10. Oke, sudah. Lanjut kita masuk ke interface FA03. Kemudian switch port mode akses dan switch port akses VLAN 20. Oke, sudah. Terus interface FA01, kemudian switch port mode terang. Sudah semua ya teman. Lanjut kita akan memasukkan IP-nya, yaitu kita masukkan 30.30.30.1, lalu 4T1 dan juga 5T1 dengan sub interface VLAN-nya ya teman-teman. Di sini kita nyalakan dulu ya teman-teman. Kita masuk ke interface GG02, lalu no shutdown. Terus kita masukkan IP-nya adalah 30.30.30.1. Kemudian subnet mask-nya. Oke, sudah. Lalu kita masukkan untuk IP VLAN-nya yaitu GG02.10. Terus encapsulation.1Q10. Artinya GG02 ini akan masuk pada VLAN 10 ya teman-teman. Lalu IP address 192.168.4.1 dan subnet mask-nya. Oke, sudah. Lalu kita masuk ke interface GG02.20. Terus encapsulation.1Q20. Nah, untuk IP-nya adalah IP address 192.168.5.1.
dan subnet masknya. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman. Kemudian kita akan konfigurasi OSPF untuk 3 router ini, sehingga router 3 ini dapat mempromosikan network barunya, yaitu 30.0, 4.0, dan 5.0 ke semua router dengan cara kita ketik router OSPF. Nah, kita akan menggunakan proses ID ketiga ya teman-teman. Sebenarnya di sini bebas saja. Kemudian kita ketikkan network barunya, yaitu 30.30.30.0. Kemudian wildcardnya adalah 0.0.0.255, dan untuk areanya 0 ya teman-teman. Lalu kita ketik lagi, untuk networknya adalah 4.0, yaitu 192.168.4.0. Kemudian wildcard bitnya dan areanya 0. Lalu kita ketikkan lagi network 192.168.5.0 dan wildcard bitnya masih sama ya teman-teman. Lalu areanya 0. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman untuk konfigurasi OSPF-nya. Selanjutnya kita akan coba konfigurasi PC-nya terlebih dahulu. Di sini IP-nya yang dimasukkan adalah 192.168.4.2. Lalu subnet mask-nya dan gateway-nya adalah 4.1. Lalu kita masuk ke PC keempat. Kita masukkan IP-nya adalah 192.168.5.2. Kemudian subnet mask-nya, lalu gateway-nya adalah 192.168.5.1. Nah, sudah, lalu kita coba cek. Di sini kita cek yaitu DUSO IP root. Nah, sini sudah terdapat network 30.0 yang connect dengan router 3, kemudian 4.0 dan juga 5.0 ya teman-teman yang sudah connect dengan router ketiga. Di sini kita coba cek juga networknya apa saja yang terkait ke router ketiga, yaitu DUSO IP OSPF network. Nah, di sini ada network atau tetangga dengan IP 2.1 yang merupakan sumbernya dari router 2. Kita akan coba ping dari PC 3 ke PC 4. Nah, di sini masih valid ya teman-teman. Kita coba lagi. Nah, successful. Kemudian sebelum kita ping ke PC 2, 1, dan 0, kita akan coba cek dulu di router 2-nya untuk tabel rootnya, yaitu DUSO IP root. Nah, di sini sudah ada network 30.0 dengan lambang 0, yaitu SPF. Kemudian adalah network 4.0 dan 5.0. Kita coba cek di router 1 DUSO IP root. Di sini juga ada network 30.0, ini lambang 0 atau SPF, dan juga ada network 4.0 dan juga 5.0 ya teman-teman. Lah, langkah terakhirnya adalah kita akan mencoba ping ke semua PC ini, yaitu dari PC 3 ke PC 2. Langsung successful ya teman-teman. Lalu dari PC 3 ke PC 1 langsung successful juga. Lalu dari PC 3 ke PC 0 successful juga ya teman-teman. Coba untuk PC 4 ke PC 3. Nah, berhasil. Lalu PC 4 ke PC 2 berhasil juga. Lalu PC 4 ke PC 1 berhasil juga. Nah, di sini kita coba klik command prompt. Di sini kita ping 192.168.5.2. Nah, di sini hasilnya juga TTL ya teman-teman, atau berhasil. Selanjutnya kita akan belajar tentang OSPF multi area. Nah, jadi sebelumnya kita akan belajar tentang konfigurasi OSPF, yang dimana apabila kita mengkonfigurasi OSPF maka kita harus masuk ke router. Kemudian kita masuk ke router OSPF 2. Nah, baru kita ketikkan networknya yang mau dipromosikan. Misalkan di sini 20.1, maka networknya adalah 20.0. Lalu wildcard bit-nya adalah 000.255 dan untuk areanya adalah 0.
Nah, area ini nantinya akan kita bahas ya teman-teman. Area ini angkanya akan kita ganti menjadi beberapa angka. Misalkan di sini areanya 1, di sini areanya 2, dan seterusnya. Nah, area ini berfungsi untuk menandai area yang mana kita tandai. Misalkan di router 1 sebelah sini adalah area 0. Kemudian di sini adalah area 1. Nah, tetapi apabila teman-teman menambahkan router di sini kemudian menambahkan untuk area di itu tidak bisa ya teman-teman, karena area 1 dan juga area 2 itu harus terhubung langsung dengan area 0. Kita akan membagi menjadi 2 saja ya teman-teman. Misalkan di sini area 0 dan di sini area 1 ya teman-teman. Maka kita harus mengganti semua areanya yang telah kita konfigurasikan ya teman-teman, agar sesuai dengan area yang akan kita tentukan. Oke, di sini kita coba cek yaitu dari router 1 terlebih dahulu. Router 1 ini memasuki ke area 0 ya teman. Maka kita coba cek yaitu dusurun. Untuk mengecek kita klik spasi saja. Nah, di sini sudah ketemu ya teman-teman. Nah, tapi yang di sini yang kita cari itu bukan OSPF 1, tetapi areanya. Nah, karena router 1 ini sudah masuk semua networknya ke area 0, maka tidak perlu mengubah lagi ya teman-teman untuk areanya. Nah, teman-teman ingat kan kalau kita konfigurasi di router 2 dan 3-nya itu semuanya menjadi area 0, maka otomatis sebagian router 2 akan kita biarkan di area 0 dan sebagiannya kita akan ubah menjadi area 1. Sedangkan untuk router ketiga kita akan ubah semuanya ya teman-teman untuk menjadi area ke-1. Nah, di router kedua ini GG00 kita masukkan ke area 0, lalu GG02 kita masukkan ke area 1, dan GG01 kita masukkan ke area 1. Kita coba cek di router 2. Kita coba cek yaitu dusurun. Kita spasi-spasi saja. Nah, di sini semua networknya masih ke area 0 ya teman-teman. Kita lihat di sini topologinya adalah 10.2 itu harus di area 0. Maka di sini kita tidak perlu mengubah network yang 10.0 ini ya teman-teman. Yang perlu kita ubah adalah yang 20.0 dan juga 2.0. Oke, di sini kita kopikan yang 2.0 ya teman-teman untuk mempersingkat waktu. Nah, sebelum di copy kalian masuk ke router OSPF 2 ya teman-teman. Di sini jika sudah kita paste dan di depannya kasih tulisan no. Lalu enter, lalu kita paste lagi, areanya kita ganti menjadi 1. Oke, sudah. Lalu yang 20.0 depannya kasih tulisan no. Oke, sudah. Lalu kita pastekan lagi. Di sini yang ini areanya kita ganti menjadi 1 ya teman-teman. Nah, jika sudah di sini kita coba cek lagi dusurun. Nah, untuk yang router OSPF 2 di router 2 ini sudah masuk ke area 1 ya teman-teman. Area 0-nya hanya 10.0. Area 1-nya adalah 2.0, untuk area 1-nya adalah 20.0 juga. Kemudian kita ubah di router ketiga. Kita ke router 3. Nah, di router 3 semuanya harus masuk ke area 1 ya teman-teman. Di sini kita coba dusurun. Nah, semua ini masuk ke area 0 ya teman-teman. Artinya kita harus mengubah semuanya menjadi area 1. Caranya bagaimana? Nah, sebelum kita ketik networknya, di sini kita masuk ke router OSPF-nya terlebih dahulu dengan cara router OSPF 3. Baru kita masuk. Di sini kita copy network ini, kemudian kita kopas. Lalu depannya kita ketik no. Lalu kita kopas lagi. Di sini kita ganti areanya menjadi area 1. Selanjutnya untuk network kedua kita copy lagi. Kita kopas lagi, depannya kasih no.
Lalu kita kopas lagi, areanya ganti menjadi 1. Nah, kemudian kita copy network yang ketiga, yaitu 30.0. Kita kopaskan, depannya kita kasih no. Lalu kita kopaskan lagi, areanya kita ganti menjadi 1. Selanjutnya yang 4.0. Di sini kita copy, kita ketik no. Lalu kita kopikan lagi. Di sini areanya kita ganti menjadi 1. Kemudian yang terakhir adalah 5.0, kita copy lagi. Kita ketikkan no. Terus kita kopaskan lagi. Areanya kita ganti menjadi 1 ya teman-teman. Oke, sudah, kita akan coba cek lagi do surun. Nah, untuk router ketiga di OSPF 3 ini semuanya sudah menjadi area 1 ya teman-teman. Artinya sudah sesuai dengan topologi. Nah, untuk switch 1 ini juga masuk ke area 1 ya teman-teman. Setelah kita mengganti semua network menjadi area yang telah ditentukan, maka akan ada beberapa perbedaan ya teman-teman yang nantinya di router ketiga ini. Kita coba cek, yaitu DUSO IP root. Nah, untuk perbedaan ini akan ditunjukkan di tabel root ini ya teman-teman. Yaitu di sini ada yang namanya IA atau biasa disebut dengan OSPF inter area. Nah, berarti ini adalah OSPF multi area, yaitu 10.0 dan juga OSPF inter area 0 ya teman-teman, karena network 1.0 itu berasal dari area 0. Kemudian kita akan coba cek di router keduanya, yaitu DUSO IP root. Nah, untuk yang di router kedua tidak ada yang namanya IA atau inter area ya teman-teman, karena di router kedua sifatnya adalah sebagai penghubung antara area 0 dan juga area 1. Kemudian di router 1 kita coba cek. Nah, di sini ada banyak I atau inter area. Nah, inter area ini adalah semua area ya teman-teman. 1.2 itu berasal dari area 1, kemudian ada 2.0 itu berasal dari area 1, lalu ada OSPF inter area 3.0 yang berasal dari area 1 juga, kemudian 4.0 dan juga 5.0 yang berasal dari area 1 juga. Nah, di sini kita akan coba ping apakah ada masalah atau tidak waktu kita mengubah areanya. Nah, di sini hasilnya masih successful ya teman-teman, atau tidak ada masalah atau hambatan. Jadi tidak ada masalah, dan mungkin di beberapa router kita harus melakukan reload terlebih dahulu atau reset routernya agar table rootnya terupdate ya teman-teman. Jadi seperti itu saja untuk penjelasan tentang OSPF. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.